Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jin merupakan salah satu makhluk Allah yang dekat dengan manusia. Karena jin memang selalu berniat untuk mengganggu dan menguji manusia bagaimanapun caranya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya ia pernah membawakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadah berisi air wudu dan hajat beliau. Ketika ia membawanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa ini?" "Saya Abu Hurairah," jawabnya. Beliau pun berkata, "Carilah beberapa buah batu untuk kugunakan bersuci, dan jangan bawakan padaku tulang dan kotoran telek." Abu Hurairah berkata, "Kemudian aku mendatangi beliau dengan membawa beberapa buah batu dengan ujung bajuku hingga aku meletakkannya di samping beliau dan aku berlalu pergi. Ketika beliau selesai buang hajat, aku pun berjalan menghampiri beliau dan bertanya, 'Ada apa dengan tulang dan kotoran?' Beliau bersabda, 'Tulang dan kotoran merupakan makanan jin. Keduanya termasuk makanan jin. Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari Nasibin, dan mereka adalah sebaik-baik jin. Mereka meminta bekal kepadaku, lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka agar tidaklah mereka melewati tulang dan kotoran, melainkan mereka mendapatkannya sebagai makanan.' Hadis riwayat Bukhari. Begitu pula di dalam hadis lainnya dari Abdullah bin Mas'ud disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian beristinja membersihkan kotoran pada dubur dengan kotoran, dan janganlah pula dengan tulang, karena keduanya merupakan bekal bagi saudara kalian dari kalangan jin." Hadis riwayat At-Tirmizi. Juga diceritakan di dalam hadis lainnya bahawa setan makan dengan tangan kiri, sedangkan kita diperintahkan menyelisihi setan dalam hal tersebut. Lantas, apa saja 8 bentuk makanan jin dan setan yang wajib kita ketahui? Yang pertama, makanan yang tidak disebut dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Sa'id bin Jabair yang mendapatkan riwayat ini dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Iblis pernah berkata, 'Tuhanku, semua makhluk telah engkau jelaskan rezekinya.' Pungkas makhluk terlaknat ini seraya sampaikan tanya, 'Di manakah rezeki bagiku?' Allah Subhanahu wa ta'ala berkata menjawab pertanyaan setan tentang rezeki bagi mereka, 'Di dalam makanan yang tidak disebutkan namaku.'
Setiap makanan yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala saat memakannya sangat disukai jin dan setan karena itu adalah rezeki bagi mereka. Yang kedua, kotoran. Hal ini sudah pasti kita ketahui sebagaimana jin atau setan sangat menyukai daerah kamar mandi di rumah kita karena di sana terdapat makanan favorit jin, yaitu kotoran. Rasulullah SAW pun menganjurkan kita untuk selalu membaca doa terlebih dahulu ketika akan memasuki kamar mandi. Yang ketiga, memakan darah. Jin sangat menyukai darah, baik itu darah hewan atau manusia, entah itu darah luka maupun darah haid kaum wanita. Itulah dia mengapa untuk para wanita sebaiknya tidak membuang sembarangan pembalut menstruasinya. Sebaiknya dibersihkan dulu sebelum benar-benar dibuang. Yang keempat, kacang dan jadaf. Suatu hari Umar bin Khattab berkata, ketika itu ia menanyai seseorang yang pernah ditawan oleh bangsa jin, "Apakah makanan mereka?" tanya Umar. Orang itu menjawab, "Kacang dan apa yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala saat memakannya." "Apa minumnya?" tanya Umar kembali. "Jadaf," jawab orang tersebut. Jadaf ditafsirkan sebagai tumbuhan di Yaman yang tidak perlu membutuhkan air untuk memakannya, atau makanan yang biasa dimakan oleh unta dan tidak butuh air setelah memakannya, atau minuman yang tidak membuat peminumnya tersedak. Yang kelima, tulang. Tulang adalah salah satu makanan jin. Tidak hanya anjing dan kucing yang menyukai tulang, namun jin juga sangat menyukai tulang. Jadi, sebaiknya jika Anda telah menyantap daging atau ikan, sebaiknya tulang langsung dibuang di tempat sampah. Jangan simpan tulangnya di dalam rumah karena dapat mengundang jin untuk ikut bersantap bersama. Tulang dan kotoran merupakan makanan jin. Keduanya termasuk makanan jin. Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari Nasibin, dan mereka adalah sebaik-baik jin. Mereka meminta bekal kepadaku, lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka agar tidaklah mereka melewati tulang dan kotoran, melainkan mereka mendapatkannya sebagai makanan. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, janin bayi. Yang lebih mengerikan lagi, jin atau setan juga gemar memakan bayi dalam kandungan. Biasanya untuk wanita yang sedang hamil tidak diperkenankan keluar malam tanpa pendampingnya dari suami atau keluarga. Alangkah baiknya jika bayi di dalam kandungan dibacakan surat ayat-ayat suci Al-Quran, ru'yah, demi menangkal pengaruh-pengaruh jahat dari jin dan setan. Yang ketujuh, bangkai. Indera penciuman manusia sangat sensitif terhadap bau bangkai, bahkan bisa membuat kita mual dan tidak selera makan ketika melihat dan mencium aroma bangkai. Namun anehnya, bangkai justru menjadi makanan favorit para jin, baik itu bangkai manusia maupun hewan. Bangkai hewan yang dengan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala saat disembelih. Yang kedelapan, makanan yang dimakan dengan tangan kiri. Jika salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya. Ketika minum, minumlah dengan tangan kanan, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah 8 makanan jin dan setan yang wajib kita ketahui. Semoga video ini bermanfaat. Mari sama-sama kita bagikan video ini
kepada saudara kita yang lain agar mereka mengetahuinya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.